seorang ibu tua renta datang ke wisuda dengan baju lusuh dan kotak kayu usang di tangan. Bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai simbol pengorbanan yang selama ini tak terlihat. Dan dari dalam kotak itu, muncullah buku-buku bekas, satu per satu menjadi saksi bahwa kesuksesan tidak lahir dari kemewahan, tapi dari cinta yang rela mencari ilmu di tempat sampah. Langit pagi itu biru cerah, seperti janji bahwa hari ini akan menjadi salah satu yang paling bersejarah dalam hidup Sarah. Ia bangun lebih awal dari biasanya, meskipun matanya masih terasa berat. Di atas meja belajarnya, sebuah jas alma mater sudah tersusun rapi, beserta topi toga, pin kampus, dan kartu undangan acara wisuda. Ia memandang semua itu tanpa suara. Hatinya campur aduk antara bahagia, bangga, dan takut. Hari ini ia akan naik ke panggung besar untuk menerima ijazah sarjana yang ia idamkan selama bertahun-tahun. Predikat cum laude, beberapa penghargaan nasional, dan 3 kali juara lomba akademik membuat namanya dikenal di fakultasnya. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Asal-usulnya, Sarah tinggal di rumah sederhana milik neneknya, di gang sempit pinggir rel kereta api. Rumah itu terbuat dari kayu tua, dengan atap yang kadang bocor saat hujan deras. Tapi bagi Sarah, rumah itu adalah tempat ia belajar, bermimpi, dan mencoba melampaui batas-batas kemiskinan. Namun pagi ini, pikiran Sarah bukan hanya pada dirinya sendiri. Ia ingat pesan terakhirnya pada ibu. "Maaf Bu, aku takut teman-temanku akan, kamu tahulah." Pesan singkat itu adalah cara terbaik yang bisa ia pikirkan agar ibunya tidak datang ke acara wisuda. Bukan karena tidak ingin bersama, tapi karena Sarah takut mati, takut dipandang rendah. Takut masa lalu yang ia sembunyikan selama ini terbongkar. Saat remaja, Sarah sering merasa malu ketika melihat ibunya pulang dari bekerja. Rambutnya berantakan, bajunya compang-camping, tangannya penuh goresan kecil dari barang-barang bekas yang ia angkat. Setiap hari, ibu berkeliling pasar, tempat sampah, dan toko mencari botol plastik, kardus, atau besi bekas yang bisa dijual. "Thea, kenapa nggak cari pekerjaan lain aja?" tanya Sarah suatu hari, setengah protes. Ibunya tersenyum lembut. "Ini pekerjaan yang bisa aku lakukan, Nak. Lagi pula, uangnya cukup untuk makan dan biaya sekolahmu." Sarah diameter dia tahu ibunya benar. Tapi dia juga tahu bagaimana reaksi teman-teman sekolahnya jika mereka tahu ibu Sarah adalah pemulung. "Aku cuma ingin kamu punya kesempatan yang lebih baik," kata ibunya sambil menyisir rambut Sarah. "Aku rela apa saja untukmu." Sarah tidak menjawab. Ia hanya bisa membalas pelukan itu dengan air mata. Kembali ke halaman ini. Sarah sedang menyisir rambut di depan cermin kecil. Nenek duduk di kursi rotan di pojok ruangan, menemani cucunya dengan senyum haru. "Kamu pasti bikin bangga ibumu hari ini," kata nenek sambil mengusap pipi Sarah. Sarah tipis tersenyum. "Semoga saja." Nenek menatap wajah cucunya dengan penuh kasih. "Kamu sayang sama ibumu, ya?" Sarah terdiam sejenak. "Ya, tentu saja." "Lalu kenapa kamu larang dia datang ke wisuda?" Sarah kaget. Nenek tahu. Nenek mengangguk pelan. "Aku lihat SMSMU. Aku tahu kamu takut dinilai orang. Tapi kamu harus ingat, Nak, kesuksesanmu hari ini tidak mungkin ada tanpa mengorbankan ibumu." Sarah menunduk. Hatinya mulai terasa sakit. "Dia sayang, Sarah. Dia rela lapar demi kamu bisa makan. Rela lelah demi kamu bisa tidur nyaman. Jangan bayarkan rasa malu menggalanji senta itu." Kalimat nenek terus terngiang di kepala Sarah sepanjang perjalanan menuju kampus. Bus kota berjalan lambat karena macet pagi hari. Di dalamnya, Sarah memandangi jendela, melihat jalanan yang ia lewati, tempat ibunya berjuang setiap hari. Seorang anak kecil menjual koran. Seorang nenek mengumpulkan kaleng bekas. Seorang ibu muda menjual nasi bungkus. Mereka semua seperti bayangan dari kehidupan yang Sarah coba hindari. Tapi dia tahu, dia tidak bisa benar-benar meninggalkan mereka. Karena ia dulunya juga bagian dari mereka. Di dalam mobil jemputan khusus keluarga wisudawan, teman-teman Sarah sudah berpakaian rapi dan mahal. Mereka tertawa, saling memamerkan hadiah wisuda dari orang tua. Ada yang dapat laptop baru, jam tangan mewah, bahkan mobil. Sarah tersenyum, tapi tidak ikut berbagi cerita. Ia tidak ingin ditanya tentang ibunya. Setelah sampai, Sarah langsung dipandu ke ruang persiapan wisudawan. Di sana, para orang tua sudah mulai berdatangan, memeluk putra-putrinya, mengabadikan momen dengan kamera profesional. Sarah melirik ke arah pintu masuk. Hanya sekali.
Dan hatinya sedikit lega karena tidak melihat sosok ibunya. Dia tidak datang, gumamnya pelan. Tapi entah kenapa, dadanya terasa kosong. Persiapan terakhir beberapa jam sebelum upacara dimulai, panitia memberi instruksi terakhir. Sarah termasuk dalam daftar pidato wisudawan. Ia akan naik panggung kedua, setelah rektor memberikan beragam. Sambil menunggu, ia membuka catatan pidatonya. Isinya tentang pentingnya pendidikan, kerja keras, dan mimpi, tapi dia belum menulis satu kata pun tentang ibunya. Dalam diam, Sarah mulai menyesal. Ia ingat betapa seringnya ibu bertahan dalam cuaca panas hanya untuk mendapat satu karung kardus. Betapa seringnya ibu pulang tanpa makan siang, tapi tetap memastikan Sarah punya bekal. Dan ia ingat bagaimana ibunya selalu menyimpan buku bekas dari pasar loak, buku yang ia gunakan untuk belajar, buku yang menjadi fondasi ilmunya hari ini. Mungkin aku salah, desisnya, tapi sudah terlambat. Pesan larangan itu sudah terkirim. Langit sakit itu mendung. Udara terasa lembab karena hujan semalaman. Di sebuah gang sempit dekat rel kereta api, rumah kayu tua dengan dinding reot menjadi tempat tinggal Sarah dan ibunya. Di sanalah semua bermula, di tangga kemiskinan, pengorbanan, dan rasa malu yang perlahan tumbuh seperti benih yang tidak bisa dicegah. Sarah lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya meninggal ketika ia masih bayi, tertabrak kereta api saat mencoba memperbaiki rel yang rusak. Ibunya, seorang wanita muda tanpa pendidikan tinggi, harus membesarkan Sarah sendirian. Untuk bertahan hidup, ibu menjadi pemulung. Ia berkeliling pasar, toko loak, atau bahkan tempat sampah besar, mengumpulkan botol plastik, kaleng bekas, kardus, dan apapun yang bisa dijual. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ibunya sudah berangkat. Ia menjelajahi jalanan dengan tas goni besar di punggung. Pulang menjelang senja, kadang basah kuyup karena hujan, kadang dengan tangan lecet karena barang-barang tajam, tapi setiap hari, dia selalu tersenyum saat melihat Sarah. Kamu harus sekolah? Nak, katanya sambil membersihkan tangan. Jangan jadi seperti aku. Saat masih SD, Sarah belum merasa ada yang salah dengan pekerjaan ibunya. Ia bangga pada ibunya yang selalu punya uang untuk membeli susu dan buku tulis. Ia suka menunggu ibu pulang, membantu menghitung hasil penjualan hari itu, lalu tidur berdua di kasur tipis mereka. Tapi semuanya berubah ketika dia masuk SMP. Di sekolah barunya, teman-temannya datang dengan mobil jemputan. Mereka mengenakan seragam rapi, sepatu baru, dan membawa bekal mahal. Sarah, dengan sepatu bekas dan tas dari kain karung, mulai merasa berbeda. Suatu hari, saat jam istirahat, seorang teman menunjuk foto di catatan buku Sarah. Lihat, fotonya Sarah sama ibu. Kok kayak gitu? Kayak pemulung. Semua teman tertawa. Sarah diam saja. Hatinya sakit. Sejak hari itu, ia mulai berusaha menyembunyikan asal-usulnya. Saat ditanya tentang pekerjaan orang tua, ia hanya berkata, "Ibuku kerja di toko." Padahal, ibu sedang mengais sampah di pasar. Kesadaran akan perbedaan beberapa bulan setelah kejadian itu, sekolah mengadakan acara pertemuan orang tua. Samuel Muri diminta membawa orang tua ke sekolah. Sarah menolak dengan keras, "Aku nggak mau, Bu. Nanti teman-temanku bakal ngejek lagi." Ibunya hanya melihatnya dengan sedih, "Kamu malu sama ibumu?" Sarah tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, lalu masuk ke dalam ruangan. Pagi harinya, dia melihat ibunya sudah pergi lebih awal dari biasanya. Ia membawa banyak botol kosong dan kardus ke pasar. Dari jendela, Sarah melihat punggung ibunya yang bungkuk, langkahnya lambat tapi tetap gigih, dan untuk pertama kalinya, matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa malu yang tak bisa ia hindari. Meskipun Sarah mulai menjauh secara emosional, ia tetap tidak bisa memutus hubungan sepenuhnya. Terutama karena satu hal, buku pelajaran. Saat ujian semester pertama di kelas 7, Sarah harus membeli beberapa buku pelajaran wajib. Harganya cukup mahal bagi ibu. Tapi esok paginya, ia terkejut menemukan beberapa buku bekas di atas mejanya. "Dapat dari toko loak," kata ibunya sambil tersenyum. "Masih bagus kok. Kamu pasti bisa pakai ini." Sarah membuka buku itu. Halaman-halamannya agak kusam, ada coretan pensil di margin, tapi isinya lengkap. Ia membacanya, dan ternyata sangat membantu. Sejak saat itu, buku-buku bekas menjadi sumber utama ilmunya. Ia tidak pernah membeli buku baru lagi. Ia belajar dari buku yang dikumpulkan ibunya dari pasar loak, tempat sampah, atau bahkan dari tumpukan barang yang dibuang orang, dan dari situlah prestasi akademiknya mulai bersinar. Tapi rasa malu tetap ada meskipun buku-buku itu menyelamatkan pendidikannya.
Sarah tetap tidak ingin siapapun tahu asal-usulnya. Ia tidak pernah memberitahu guru bahwa buku itu milik orang lain. Ia juga tidak pernah mengizinkan ibunya datang ke acara sekolah. Nanti kamu malu lagi, kata ibu suatu kali. Aku mengerti. Dan Sarah diam saja. Ia tidak tahu apakah itu membuatnya lebih baik atau lebih buruk. Pagi itu, udara di pasar terlihat begitu lembab. Langit masih mendung, dan bau tanah basah menyatu dengan aroma kardus dan plastik bekas yang menumpuk di sudut-sudut lapak. Di tengah riuh suara pedagang dan langkah-langkah orang berlalu lalang, seorang wanita muda tampak sedang mengungkap tumpukan kardus besar. Ada buku yang enggak, Bu? Tanyanya pada penjual. Penjual itu menggeleng pelan. Kayaknya enggak ada. Tadi isinya barang elektronik bekas. Wanita itu, Ibu Sarah, tidak menyerah. Ia terus mencari ke lapak lain. Dengan tas goni lusuh di punggung dan keringat membasahi keningnya, ia menjelajahi setiap pojok pasar, berharap menemukan sesuatu yang bisa berguna untuk anaknya. Beberapa hari sebelumnya, Sarah pulang dari sekolah dengan wajah murung. Ia baru saja diberitahu oleh gurunya bahwa semua siswa harus memiliki buku pelajaran wajib untuk ujian semester. Aku tidak punya uang beli buku, Bu, katanya sambil menunduk. Aku tidak jadi ikut ujian? Ibunya langsung meraih tangan Sarah. Jangan bilang begitu. Ibu pasti kerakan. Dan itulah kenapa pagi itu, ia berada di pasar loak, mencari buku bekas. Bukan hanya untuk satu mata pelajaran, tapi untuk hampir semua mata pelajaran yang dibutuhkan Sarah. Akhirnya, di salah satu lapak tua, ia melihat tumpukan buku berserakan. Di bawah tenda biru, Mbak, buku ini mau dijual ya? Tanya ibu Sarah pada pemilik lapak. Ya, habis dari rumah orang yang pindah. Bisa diambil semua kalau mau. Harganya murah. Dengan uang recehan hasil mengumpulkan botol plastik seminggu, Ibu Sarah berhasil membawa pulang 5 buku pelajaran bekas, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Saat sampai di rumah, ia membersihkannya dengan hati-hati menggunakan kain lembut, lalu menata rapi di atas meja belajar Sarah. Ini, nak, bol kamu pakai. Sarah memandangi buku-buku itu lama sekali. Hatinya campur aduk antara bahagia dan sedih. Terima kasih, Bu. Buku bekas, sumber ilmu sejati. Sejak saat itu, buku-buku bekas menjadi sumber utama pembelajaran Sarah setiap kali ia membutuhkan materi tambahan atau referensi soal. Ibunya akan pergi ke pasar loak, mencari toko buku bekas, atau bahkan mengambil tumpukan koran dan majalah bekas dari tempat sampah. Beberapa buku dalam kondisi sangat buruk, halaman robek, sampul hilang, atau tinta pudar karena terkena udara. Tapi Sarah tetap membacanya dengan tekun. Ia juga mulai membuat catatan sendiri, menulis ulang konsep-konsep penting di buku tulisnya agar lebih mudah dipahami. Yang mengejutkan, banyak soal-soal latihan di buku bekas ternyata sama-sama bertahan dengan soal-soal ujian. Apalagi beberapa guru pernah berkata, soal ini dari edisi lama. Kamu dapat dari mana? Sarah hanya tersenyum, tidak pernah menjawab. 2 tahun kemudian, saat Sarah duduk di kelas 2 SMP, ia memenangkan lomba Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Guru-gurunya terkejut. Kepala sekolah memujinya. Teman-teman iri, tapi Sarah tahu betul siapa yang harus ia ucapkan terima kasih. Sore itu, ia pulang dengan medali emas dan piagam yang diberikan. Ibunya sedang menyortir kaleng bekas di depan rumah. "Tea, aku menang," seru Sarah sambil memeluk ibunya erat. Ibunya meneteskan air mata. "Aku bangga padamu, nak." Sarah mengeluarkan salah satu buku bekas dari tasnya. Di halaman depan, ia telah menulis sebuah kalimat kecil dengan tinta biru, "Untuk ibu, yang berhubungan mencari ilmu untukku dari tempat sampah." Ibunya membaca kalimat itu, lalu menangis haru. Rasa malu mulai muncul lagi namun, meskipun ia sangat bersyukur, rasa malunya tidak hilang sepenuhnya. Suatu hari, saat teman-temannya sedang membahas buku pelajaran baru yang mereka beli, Sarah diam saja. Ia tidak berani mengangkat buku bekasnya. Ia takut ditertawakan. Saat pulang, ia bertanya pada ibunya, "Kenapa kita tidak punya uang kayak keluarga lain? Aku ingin bisa membeli buku sendiri." Ibunya diam sejenak, lalu berkata, "Kamu tidak butuh uang banyak untuk pintar, nak. Kamu hanya butuh niat dan usaha. Dan buku-buku ini adalah usaha mama untuk memberi kesempatan." Sarah tidak menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Di masa SMA, prestasi Sarah semakin meningkat. Ia sering mendapat peringkat 1 di kelas. Ia juga aktif dalam ekstrakurikuler debat dan Olimpiade Sains, namun tekanan sosial juga semakin kuat. Ia mulai menjaga jarak dengan ibunya. Ia tidak pernah mengajak ibu datang ke acara sekolah.
Ia juga tidak pernah mengizinkan ibu mengantarnya ke sekolah. Nanti orang mikir kamu miskin, katanya suatu kali. Ibunya hanya tersenyum. Aku menjadi, Nak. Tapi Sarah tahu, di balik senyum itu, ada luka yang tidak pernah terucap, meski hubungan mereka mulai renggang secara emosional, Sarah tetap tidak bisa lepas dari buku-buku bekas itu. Ia bahkan mulai menyimpannya sebagai koleksi pribadi. Setiap kali ia membuka salah satunya, ia bisa membayangkan ibunya sedang mencari-cari di antara tumpukan sampah, berusaha menemukan buku yang masih layak, dan suatu hari, ketika dia sedang membaca buku matematika bekas, dia menemukan secari kertas kecil di dalamnya. Itu adalah catatan tangan ibu. Semangat belajar ya, nak. Mama rela apa saja kamu. Air matanya langsung jatuh. Pagi itu, udara di depan gerbang kampus terasa lebih dingin dari biasanya. Di tangan Sarah, terselip amplop besar bertuliskan nama universitas ternama, tempat impian semua calon mahasiswa. Ia membekania sekali lagi untuk memastikan tidak salah, selamat. Anda diterima sebagai mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Air mata langsung menggenang di matanya. Saya berhasil. Setelah bertahun-tahun belajar tanpa buku baru, tanpa les privat, tanpa fasilitas mewah, ia akhirnya bisa masuk ke universitas bergengsi dengan beasiswa penuh. Tapi saat dia pulang dan memberi kabar itu pada ibunya, reaksi yang dia dapatkan membuat hatinya binasa. Reaksi ibu yang sederhana, ibunya memeluknya erat, lalu menangis haru. Tidak ada kata-kata hebat atau janji besar. Hanya pelukan hangat dan ucapan, "Mama bangga sama kamu." Sarah membalas pelukan itu, tapi dia tidak bisa sepenuhnya bahagia. Karena di balik rasa bangga itu, ia mulai merasa takut, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangnya jika mereka tahu asal-usulnya, apa yang akan teman-temannya katakan jika mereka tahu bahwa ia belajar dari buku bekas hasil mengais sampah ibu? Hari pertama kuliah tiba. Sarah datang lebih awal, memakai baju rapi yang ia beli dari toko diskon. Ia sengaja tidak mengizinkan ibu mengantarnya. "Aku naik angkot aja, Bu," katanya saat pamit, padahal dia hanya ingin memastikan tidak ada yang melihat ibunya. Di dalam ruang kelas, Sarah dikelilingi oleh teman-teman yang tampak begitu berbeda dengannya. Mereka berbicara tentang liburan ke luar negeri, gadget terbaru, dan restoran mahal. Beberapa menggunakan jam tangan mewah dan tas branded. Sarah diam saja. Ia hanya tersenyum ketika ditanya tentang keluarganya. "Ayahku kerja di instansi pemerintah, ibuku di rumah aja." Itu tidak benar-benar bohong. Ibunya memang tidak bekerja di mana-mana. Hanya saja, pekerjaannya tidak bisa dipatahkan seperti profesi umum. Beberapa minggu berlalu, Sarah mulai mendapat reputasi sebagai siswa cerdas dan rajin. Ia sering menjadi pembicara di forum kelas, jawaban ujiannya selalu tepat, dan ia selalu hadir lebih awal. Namun, ia juga mulai menciptakan identitas barunya sendiri. Ia memilih panggilan Sarah agar tidak mudah dikenal sebagai anak dari daerah pinggiran. Ia juga jarang berbicara tentang masa lalunya. Saat teman-teman mengajak ke kafe atau menonton film, ia selalu punya alasan untuk menolak. "Aku harus kerja paruh waktu," katanya, padahal ia hanya tidak punya cukup uang untuk ikut. Beberapa bulan setelah masuk kampus, ibu Sarah mencoba menghubungi anaknya melalui SMS. "Bu, kalau kamu ada waktu, datanglah ke kampus. Aku kangen." Sarah membaca pesan itu berulang-ulang. Hatinya sakit. Tapi akhirnya, dia hanya membalas singkat, "Maaf Bu. Aku sedang sibuk banget. Lagi persiapan ujian juga. Nanti kalau sudah tenang, aku pulang ya." Dan pesan itu tidak dibalas lagi. Bulan demi bulan berlalu. Sarah mulai jarang pulang. Dia bilang padahal dia sedang sibuk kuliah. Padahal, dia hanya takut teman-temannya tahu di mana dia tinggal. Suatu hari, seorang dosen senior menyapanya, "Kamu pasti dari keluarga mapan, ya? Nilaimu selalu tinggi. Kamu juga selalu terlihat tahu dunia." Sarah tipis tersenyum. "Aku hanya suka belajar." Dosen itu mengangguk. "Orang tua kamu pasti bangga." Sarah Diameter IA Engine berkata jujur. Ingin mengatakan bahwa ibunya rela mencari buku bekas demi ilmu untuknya. Bahwa ibunya tidak pernah punya kesempatan sekolah. Bahwa ia tidak lahir dari keluarga kaya, tapi dari tempat yang sangat sederhana. Tapi ia hanya menjawab, "Ya, mereka bangga." Di tengah kesuksesan akademiknya, Sarah mulai merasa hampa. Ia memiliki segalanya yang dulu ia impikan. Kampus bergengsi, prestasi, teman-teman cerdas. Tapi dia merasa kehilangan sesuatu yang lebih penting, hubungan dengan ibunya. Setiap kali dia pulang, dia merasa tidak nyaman. Rumah kayu tua itu terasa asing.
Ibunya tetap menyambutnya dengan senyuman hangat, tapi Sarah bisa melihat luka di matanya. Dia tahu ibunya mengerti. Tapi dia juga tahu, ibunya tidak pernah menyalahkan. Di akhir semester kedua, Sarah harus mengerjakan makalah panjang tentang ekonomi mikro. Ia butuh banyak referensi, tapi perpustakaan kampus penuh dan ia tidak punya uang untuk membeli buku. Akhirnya, ia nekat pulang ke rumah dan mengambil beberapa buku bekas yang dulu dikumpulkan ibunya. Saat ia membuka salah satunya, ia menemukan Katajan Castle di halaman margin, Semengat Belajarnya, NAK. Mama yakin kamu bisa. Air mata langsung mengalir. Ia sadar, selama ini ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seseorang yang rela mengorbankan segalanya demi masa depannya, dan ia mulai merasa malu. Bukan pada kondisi keluarganya, tapi pada dirinya sendiri, yang telah melupakan kehilangan ibunya. Langit sore itu menunjukkan peralihan dari siang ke malam. Burung-burung pulang ke sarangnya satu persatu, sementara lampu jalan mulai menyala di sepanjang gang sempit tempat Sarah tinggal. Di dalam rumah kayu tua itu, udara terasa lebih sunyi. Dari biasanya, Sarah duduk di pojok ruangan, membuka amplop emas bertuliskan, "Undangan wisuda," dengan tangan gemetar. Nama lengkapnya tertulis dengan jelas, beserta tanggal dan lokasi upacara. Besok pagi, ia harus hadir di aula besar kampus, naik ke panggung, menerima ijazah yang menjadi simbol akhir dari perjuangan panjangnya. Namun, hatinya tidak sepenuhnya bahagia. Dia tahu, pasti ibunya ingin datang. Ia sudah bisa membayangkan ekspresi wajah ibunya saat melihat dirinya menerima penghargaan sebagai salah satu wisudawan terbaik, tapi bayangan itu juga membuatnya cemas. Sejak beberapa minggu yang lalu, ibunya sudah mulai bersiap. Ia membersihkan baju lama yang bisa dipakai ke acara wisuda. Ia bertanya pada nenek bagaimana cara naik bus menuju kampus. Ia bahkan menabung sedikit demi sedikit dari hasil pemulungan agar punya uang untuk bekal perjalanan. "Mama ingin melihat kamu naik panggung," katanya suatu kali. "Aku belum pernah melihat kamu di atas panggung besar." Sarah hanya tersenyum tipis. Ia tidak bisa langsung menjawab. Hatinya menyatakan antara keinginan untuk bersama ibu dan ketakutan akan reaksi orang-orang di kampus. Pada malam hari itu, Sarah tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di kasurnya, pikiran penuh dengan bayangan masa lalu. Buku bekas, catatan lusuh, senyuman ibu, pelukan hangat, semua kembali hadir seperti film yang diputar ulang, tapi yang paling sering muncul adalah bayangan teman-temannya di kampus. Mereka yang selama ini mengira ia berasal dari keluarga mapan. Mereka mungkin akan mengejek jika tahu ibunya adalah seorang pemulung. Dan akhirnya, ia mengambil keputusan. Dengan jari gemetar, ia mengetik pesan pendek, "Maaf, Bu. Aku takut teman-temanku akan, kamu tahulah. Aku tidak mau mereka mikir buruk tentang kita. Lagi pula, aku juga tidak punya waktu banyak setelah acara. Aku mencoba untuk pulang nanti ya." Ia menekan tombol kirim, lalu membuka layar ponsel kosong tanpa suara. Beberapa detik kemudian, notifikasi masuk. "PKNK. Mom and Jerry. Semoga lancar ya. Mama bangga sama kamu." Sarah membaca pesan itu berkali-kali. Hatinya hancur, tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah hal terbaik. Besok paginya, Sarah mendapat telepon dari nenek. "Nak, tadi pagi mama bilang dia nggak jadi ke kampusmu. Dia bilang kamu sudah kasih tahu duluan." Dia cuma tersenyum dan bilang, "Mama ngerti." Tapi mata dia basah. "Rin." Sarah menahan napas. "Dia baik-baik saja." "Ya, dia tetap semangat kerja. Cuma, kamu yakin ini benar-benar yang terbaik? Kamu tahu, NAK, dia rela apa saja untuk kamu." Sarah diam. Air matanya mulai turun. "Aku tahu, Nek. Aku tahu sekali." Saat tiba di kampus, Sarah terlihat tenang di luar. Ia memakai jas alma mater dengan rapi, topi untuk menyetel lurus. Senyumnya lebar saat berfoto dengan teman-teman, tapi di dalam, dia merasa kosong. Ia melihat orang tua lain memeluk anak-anak mereka. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa kamera profesional. Semua terlihat begitu sempurna, tapi dia sendiri tidak punya siapa-siapa. Saat namanya dipanggil sebagai salah satu wisudawan terbaik, tepuk tangan riuh terdengar. Tapi dia tidak bisa menikmatinya. Matanya mencari-cari di barisan keluarga wisudawan. Tapi dia tahu, ibunya tidak akan ada di sana, dan untuk pertama kalinya, dia menyesal. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, Sarah berdiri di panggung dengan kepala tegak. Ia tersenyum, menerima ijazah, setup untuk foto resmi, tapi hatinya menjerit, dia ingin ibunya di sini. Ingin melihat senyumannya. "Injen mendengar bisikan Pelen, kamu hebat, NAK.
Tapi dia hanya bisa membayangkan, dan di sanalah ia menyadari satu hal, bahwa kesuksesannya hari ini tidak akan ada artinya jika tidak diumumkan dengan orang yang telah memberikan segalanya, meski dengan buku bekas, baju luluh, dan tangan yang penuh goresan. Minggu terakhir sebelum wisuda tiba, Sarah sudah mendapat jadwal gladi resik, daftar pidato yang harus ia hafalkan, dan beberapa kali pertemuan formal dengan panitia kampus. Sebagai salah satu wisudawan terbaik, ia dipilih menjadi perwakilan untuk memberikan berbagai macam di atas panggung. Tapi meskipun semuanya tampak rapi dan terencana, hati Sarah tidak pernah tenang. Persiapan fisik, kekosongan emosional setiap pagi, Sarah berlatih di depan cermin. Ia memperhatikan intonasi suara, ekspresi wajah, gerakan tangan, semuanya harus sempurna. Tapi setiap kali ia membaca kalimat, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan dosen-dosen yang telah mendukung saya selama ini," ia selalu berhenti di tengah kalimat, "Keluarga, aku tahu, seharusnya aku menyebut nama ibu." Mengatakan betapa besar pengorbanannya. Betapa banyak buku bekas yang dikumpulkan demi pendidikan putri. Betapa seringnya menyerahkan luka karena mencari plastik dan kardus hanya untuk bisa membeli pensil dan buku tulis. Tapi ia tidak bisa. Ia takut, dan akhirnya, ia hanya menulis, "Terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung." Sebuah kalimat kosong. Tapi itulah yang dia pikir aman. Nenek membuka luka lama suatu sore. Nenek berkunjung ke tempat tinggal Sarah di kos-kosan. Ia membawakan bekal bubur ayam hangat dan sebuah kotak kecil berisi foto-foto lama. "Ini dari rumah," kata nenek sambil diletakkan di atas meja. Sarah membuka kotak itu tanpa antusiasme. Di dalamnya ada beberapa foto masa kecilnya, kartu ucapan ulang tahun dari ibu yang ditulis tangan, dan salah satu buku bekas yang masih tersimpan rapi. Ia memegang foto yang paling atas. Foto saat ia masih SD, sedang belajar di ruang tamu. Dengan ibu duduk di sebelahnya sambil menyetrika. "Dia bilang kamu pasti bangga padanya," bisik nenek pelan. "Tapi dia juga tidak mau mengganggumu." Sarah diam. Aku cuma takut orang akan mikir buruk tentang kita," katanya perlahan. Nenek menatap cucunya dengan lembut. "Tapi kamu sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa kesuksesanmu tidak punya arti jika kamu tidak bisa berbagi dengan orang yang kamu sayang." Kalimat itu seperti menusuk hati Sarah. Ragu dan penyesalan mulai muncul beberapa hari menjelang wisuda. Sarah mulai gelisah. Ia sering menampilkan nomor ibunya di kontak ponselnya. Beberapa kali, ia mengetik pesan, "Thea, maaf aku ingin kamu datang." Tapi dia tidak pernah mengirimnya. "Aku takut terlambat. Takut ibu tidak punya waktu atau uang untuk bersiap. Takut rencana acara wisuda sudah terlanjur ketat. Tapi lebih dari itu, saya takut menghadapi rasa malu yang sama lagi." Namun, semakin dekat hari H, semakin kuat perasaan penyesalan itu. Setiap kali dia melihat pelajar lain berbicara dengan orang tua mereka di WhatsApp, dia merasa iri. Setiap kali ia melihat poster promosi wisuda bertema, "Bersama keluarga," hatinya sesak, dan pada suatu malam sebelum acara dimulai, dia menangis sendirian di kamarnya. Pagi itu, Sarah duduk di tepi kasur, gelisah. Ia baru saja selesai mandi, tapi belum siap berpakaian wisuda. Matanya bengkak karena semalaman menangis. Hatinya masih berkecamuk. Akhirnya, ia mengambil ponselnya. Dengan napas berat, ia mengetik satu pesan, "Thea, aku minta maaf. Aku ingin kamu datang besok. Aku tidak malu lagi." Ia menekan tombol kirim, lalu menunggu. Beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. "Terima kasih nak, Mama akan mencobakan." Air mata langsung mengalir dari matanya. Ia tidak tahu apakah ibunya benar-benar akan datang. Tapi setidaknya, dia sudah mengungkapkannya, dan itu adalah langkah pertama menuju pengakuan. Di tengah riuh tepuk tangan dari hadirin, Sarah berdiri dengan tenang di depan mikrofon. Ia menatap seluruh yang hadir, dosen, teman-teman, keluarga wisudawan, dan media yang merekam setiap detiknya. Lalu, ia menatap ibunya. Wanita tua itu masih memegang ujung bajunya dengan gemetar. Mata berkaca-kaca. "Saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di atas panggung besar seperti ini." Sarah tersenyum kecil, lalu mengambil kotak kayu usang dari tangan ibunya. "Sebelum aku mulai berbicara yang sebenarnya, pelan, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan pada kalian semua." Ia membuka tutup kotak itu dengan hati-hati. Suara kayu berderit pelan terdengar di seluruh aula, dan dari dalamnya, muncul benda-benda yang tidak biasa untuk sebuah acara wisuda, buku bekas yang menyelamatkan kehidupan. Yang pertama adalah tumpukan buku pelajaran. Bukan buku baru dengan sampul glossy atau stiker mahal dari toko buku.
Ini adalah buku-buku bekas yang sudah robek di beberapa halaman, ada coretan pensil di margin, dan sebagian kulitnya sudah mengelupas. Namun, bagi Sarah, buku-buku itu adalah harta karun. Aku dulu tidak bisa membeli buku pelajaran, kata Sarah. Suaranya mulai bergetar. Setiap kali guru memberiku daftar referensi, aku tidak bisa langsung beli. Tapi, ibuku tidak pernah menyerah. Ia mengangkat salah satu buku matematika SMP yang paling usang. Ini adalah buku pertama yang ia dapatkan untukku. Dari pasar loak. Dicucinya sendiri, diliput plastik, lalu disimpan rapi di atas meja belajarku. Beberapa orang mulai menyadari pentingnya cerita ini. Beberapa orang menunduk, beberapa orang tua mulai meneteskan air mata. Catatan lusuh yang penuh makna dari dalam kotak. Sarah mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah agak menguning. Itu adalah tulisan catatan tangan ibu, tulisan sederhana, tanpa ejaan yang sempurna, tapi penuh makna. Ia membacanya dengan suara pelan. Nak, hari ini aku lihat kamu sedih karena tidak punya buku. Jadi aku cariin di toko loak. Ketemu satu. Semoga bisa membantu kamu belajar. Air mata mulai turun dari matanya. Ini hanya satu dari ratusan catatan yang ibuku tinggalkan di buku-buku ini, lanjutnya. Dia tidak pernah bersekolah tinggi. Tapi dia tahu betapa pentingnya ilmu di sekitarnya. Dia rela mencari buku bekas dari tempat sampah, demi memberiku kesempatan. Hadiah terbesar dari seorang ibu bukanlah uang atau kemewahan, tapi pengorbanan diam-diam yang tak pernah diungkapkan dengan keras. Foto masa kecil Sarah mengeluarkan satu lagi benda dari kotak. Foto lama yang sudah sedikit rusak karena waktu itu. Adalah foto dirinya saat masih kecil, sedang belajar di ruang tamu rumah mereka. Di sebelahnya, ibu duduk sambil menyetrika, menjaga agar lampu tetap menyala meski listrik sering padam. Aku bahkan tidak ingat kapan foto ini diambil, kata Sarah, suaranya mulai pecah. Tapi aku tahu, inilah masa-masa di mana ibuku rela begadang hanya untuk memastikan aku bisa tidur dengan nyaman. Beberapa orang tua mulai menangis. Teman-teman Sarah diam saja, menatap ibu Sarah dengan bertanya haru. Surat terakhir Sarah mengeluarkan surat terakhir dari dalam kotak. Ini adalah surat terbaru, ditulis oleh ibunya beberapa hari sebelum wisuda. Ia membacanya perlahan. Untuk Sarahku tercinta, Mama bangga padamu. Kamu tidak lahir dari keluarga kaya, tapi kamu berhasil melampaui apa yang Mama bayangkan. Buku-buku ini mungkin subur, tapi isinya sama dengan buku baru, ilmu, pengetahuan, dan harapan. Mama tidak bisa berterima kasih padamu kemewahan. Tapi Mama rela apa saja untuk memberikan masa depan yang lebih baik. Semoga kamu selalu ingat, Nak, prestasimu adalah prestasi. Mama juga. Surat itu membuat seluruh aula mendengarnya. Beberapa orang tua menangis. Seorang dosen senior mengusap matanya dengan sapu tangan. Bahkan rektor ikut termenung, menatap wanita tua yang berdiri dengan rendah hati di samping putrinya. Reaksi hadirin saat Sarah selesai membaca surat itu, dia menoleh ke ibunya. Ia memeluknya erat. Terima kasih, Bu, bisiknya. Aku tidak malu lagi. Aku bangga punya ibu sepertimu. Ibunya menangis dalam pelukan itu. Tangannya gemetar, tapi dia tersenyum, dan tiba-tiba, dari barisan depan, seseorang mulai mencengkeram tangan, lalu, satu demi satu hadirin ikut bertepuk tangan, tepuk tangan panjang, bukan untuk Sarah semata, tapi untuk seorang ibu yang diam-diam menjadi landasan kesuksesan anaknya. Di tengah tepuk tangan yang tak henti-hentinya, Sarah melepaskan pelukan dengan ibunya. Ia menatap wajah wanita tua itu dengan mata berkaca-kaca. Sorakan dari hadirin mulai mereda, namun rasa haru masih terasa di seluruh aula. Sarah kembali ke mikrofon. Maaf, katanya pelan, tapi aku ingin pidato hari ini bukan hanya tentangku. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, aku datang ke universitas ini sebagai anak dari keluarga miskin. Aku tinggal di rumah kayu kecil di pinggir Rel Corrida API. Aku tidur di kasur tipis, makan dengan lauk sederhana, dan belajar dengan buku bekas yang dikumpulkan oleh ibuku dari tempat sampah. Suara bisik-bisik langsung terdengar dari barisan hadirin. Tapi Sarah tidak berhenti, pengakuan yang menyentuh aku. Malu. Aku sangat malu pada kondisi kami. Aku takut orang akan mengejekku jika mereka tahu ibuku adalah seorang pemulung. Aku takut dicela karena buku-buku yang aku baca tidak punya sampul baru atau harga mahal. Ia menunjuk kotak kayu di pangkuan ibunya, tapi dari sanalah semua ini berasal. Buku-buku ini adalah fondasi pendidikanku. Catatan-catatan ini adalah doa-doa diam dari seorang ibu yang rela apa saja untuk remaja. Dan foto-foto ini adalah bukti bahwa kesuksesanku bukan hasil kerja kerasku sendiri.
Beberapa dosis meneteskan air mata. Seorang profesor senior bahkan ikut berdiri tanpa sadar. Kesedihan yang terbongkar, aku pernah membohongi diriku sendiri. Aku pikir, kalau aku bisa masuk universitas ternama, kalau aku bisa jadi cum laude, kalau aku bisa jadi juara, maka aku akan punya nilai lebih dari siapapun. Sarah Manilon Leda. Tapi aku salah. Aku baru menyadari betapa rendahnya aku ketika aku malu pada mengorbankan seorang ibu. Ia menoleh pada ibunya. 2 minggu lalu, aku melarang ibuku datang ke acara ini. Aku takut teman-temanku akan mengejek. Aku takut orang akan menilai buruk padaku. Aku takut seumur hidup akan dianggap kurang layak, hanya karena aku berasal dari keluarga miskin. Air mata mengalir deras di pipi Sarah, tapi aku bersyukur, ibuku tetap datang. Meskipun dengan baju luluh. Meskipun dengan sandal jepit. Meskipun dengan kotak kayu usang, ia menggantungkan kata, lalu terdiam, lalu melanjutkan. Dia datang sebagai simbol cinta yang nyata, sebagai bukti bahwa kekayaan tidak selalu datang dari uang, tapi dari keikhlasan. Pesan untuk dunia pendidikan. Sarah menatap seluruh hadirin. Aku tidak ingin pidato ini menjadi curahan hati biasa. Aku ingin ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ia menatap rektor, dosen, dan para wisudawan. Kita sering melihat pendidikan hanya sebagai alat untuk mencetak orang pintar. Tapi hari ini, saya ingin mengingatkan satu hal. Pendidikan juga harus mencetak manusia yang tidak cepat menghakimi, yang tidak mudah menilai dari penampilan, yang tidak meremehkan pengorbanan yang tidak terlihat. Ia menunjuk ibunya. Ibuku bukanlah seorang profesor. Dia bukan alumni universitas ternama. Tapi dia adalah guru terbesarku. Ia mengajarkanku arti kerja keras, pengorbanan, dan keteguhan. Kisah yang membuka mata Sarah membuka satu buku Bikas lagi. Kali ini sebuah buku bahasa Indonesia SMP. Lihat ini, katanya sambil menunjukkan catatan di marginnya. Semangat ya, nak. Jangan menyerah. Ini bukan catatan dari guruku. Ini tulisan ibuku. Di antara halaman-halaman buku bekas yang ia cari dari tempat sampah. Ia tidak tahu banyak tentang ilmu pengetahuan. Tapi ia tahu bagaimana caranya memberiku semangat. Ia menatap seluruh hadirin. Dan aku bertanya pada kalian semua, apakah kita sudah cukup bijak untuk melihat kebaikan dalam bentuk yang tidak biasa? Apakah kita sudah cukup rendah hati untuk mengorbankan menghargai yang tidak terlihat? Seorang siswa di barisan depan mulai menangis. Seorang dosen menunduk. Rektor mengusap matanya. Permintaan maaf yang tulus. Sarah kembali menatap ibunya. Bu, maafkan aku. Maaf karena pernah malu padamu. Maaf karena pernah menjauh darimu. Maaf karena pernah berpikir bahwa kesuksesanku adalah milikku sendiri. Ibunya tersenyum, lalu menggeleng pelan. Aku nggak pernah marah, nak, jawabnya dengan suara serak. Aku tahu kamu sedang mencoba bertahan. Aku bangga kamu ada di sini. Aku bangga kamu berani. Sarah tersenyum. Lalu ia kembali berbicara pada seluruh hadirin. Aku ingin pidato ini tidak hanya diingat sebagai cerita tentangku, tapi sebagai cerita tentang ibuku. Tentang semua orang tua yang rela apa saja demi memberi kesempatan pada anak-anaknya. Yang tidak pernah menuntut balasan, meski hanya sekedar ucapan terima kasih. Ia menutup pidatonya dengan kalimat yang membuat seluruh aula hening. Aku bukan siapa-siapa tanpa ibuku. Aku bukan apa-apa tanpa mengorbankannya. Dan aku harap, dari hari ini, kita semua bisa belajar untuk tidak cepat menilai. Karena kadang, keajaiban terbesar datang dari tempat yang paling tidak kita sangka. 2 hari setelah acara wisuda, video pidato Sarah sudah ditonton jutaan kali di media sosial. Di Twitter, tagar ibu pemulung trending nasional. Di Instagram, banyak akun membagikan kutipannya. Kesuksesanku bukan hasil kerja kerasku sendiri, tapi dari pengorbanan seorang ibu yang rela mencari buku bekas demi masa depan anaknya. Beberapa selebritis ikut meretweet dan menyebarkan cerita itu. Inilah arti cinta sejati. Terinspirasi banget orang dengan tangan terlipat hati merah 2, media nasional mulai menelusuri kisah hidup Sarah dan ibunya. Salah satu stasiun televisi bahkan datang langsung ke rumah mereka untuk membuat dokumenter pendek. Saat kru TV merekam suasana rumah kayu tua itu, sang presenter bertanya pada ibu Sarah, bagaimana perasaan ibu saat melihat putri ibu naik panggung dan membicarakan semua ini. Ibunya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku hanya senang, dia akhirnya tidak malu lagi. Reaksi keluarga besar sehari setelah berita tentang Sarah muncul di berbagai platform, keluarga besarnya datang ke rumah nenek. Mereka membawa bingkisan kecil, bukan hadiah mahal, tapi simbol perdamaian. Kakak sepupu Sarah mendekat. Maafin kami, Mbak Sarah.
Kami dulu mikir kamu sombong karena jarang pulang. Tapi ternyata, kamu hanya takut dinilai orang. Sarah tersenyum lambat. Aku juga minta maaf. Aku dulu tidak tahu cara menghargai apa yang sudah Mama lakukan. Ibunya menepuk punggung Sarah dengan lembut. Ayo kita mulai lagi, dari nol. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keluarga besar berkumpul bersama, duduk di ruang tamu sederhana, sambil mendengarkan kembali kisah Sarah dan ibunya. Tawaran baru dari dunia luar beberapa minggu setelah pidatonya tersebar luas, tawaran mulai datang kepada Sarah. Universitas tempat ia kuliah menawarkan beasiswa lanjutan untuk program magister. Kamu pantas mendapat kesempatan lebih tinggi, kata rektor saat menyerahkan surat resmi. Lembaga nirlaba yang peduli pada isu pendidikan dan kemiskinan mengundangnya menjadi pembicara di konferensi nasional. Kamu adalah contoh nyata bahwa pendidikan dapat diakses oleh siapa saja, meskipun dengan cara yang tidak biasa. Bahkan sebuah perusahaan multinasional menawarkan pekerjaan paruh waktu sebagai asisten riset ekonomi mikro. Kami tertarik pada cara kamu mengatur waktu dan prioritas. Itu adalah skill langka. Tapi bagi Sarah, yang terpenting bukanlah semua kesepakatan itu, melainkan bagaimana dunia mulai menghargai ibu. Pertemuan dengan teman-teman kampus. Beberapa teman kampus Sarah datang menjenguk beberapa hari setelah pidato tersebut viral. Mereka membawa sekotak buku baru, hadiah kecil untuknya. Kami tidak tahu ceritamu selama ini, kata salah seorang temannya. Maaf kalau pernah ada ucapan yang menyinggung. Sarah tersenyum. Tidak apa-apa. Aku juga punya banyak penyesalan. Salah satu temannya melanjutkan, kami ingin belajar dari kamu. Bagaimana kamu tetap kuat meski tanpa fasilitas mewah? Dan, bagaimana kamu bisa melihat nilai dalam hal-hal yang sering kita anggap tidak penting? Sarah menggenggak pelan. Yang penting bukan dari mana kita berasal. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga hati dan tetap percaya bahwa usaha tidak akan menghasilkan hasil. Perubahan pandangan lingkungan kampus. Di kampus, suasana mulai berubah. Beberapa dosen yang dulunya ragu-ragu kini mulai menghormati. Bahkan profesor senior yang pernah mengira Sarah berasal dari keluarga mapan datang mendekat. Maafkan saya, Mbak Sarah. Saya tidak tahu betapa besarnya perjuanganmu. Sarah hanya tersenyum. Saya juga salah. Saya sembunyikan asal-usul saya, karena rasa malu. Sekarang saya tahu, tidak ada yang perlu menutupi dari pengorbanan seorang ibu. Beberapa siswa muda mulai menjadikan Sarah sebagai panutan. Kalau kamu bisa lulus cum laude dengan buku bekas, kami pasti bisa lebih baik lagi tanpa alasan. Apresiasi yang tertunda 1 bulan setelah wisuda, universitas mengadakan acara penghargaan khusus untuk Sarah dan ibunya. Acara itu diberi judul, Penghargaan untuk Pengorbanan. Di atas panggung yang sama, Ibu Sarah dianugerahi penghargaan sebagai simbol keteguhan dan kasih sayang seorang ibu. Rektor menyematkan pin emas kecil di bajunya, dan ribuan orang memberi tepuk tangan panjang. Sarah membacakan puisi singkat, kamu tidak pernah belajar di kelas, tapi kamu membuka arti ketabahan. Kamu tidak pernah duduk di kursi kuliah, tapi kamu layak duduk di panggung yang mendapat penghargaan ini. Setelah acara selesai, Ibu Sarah dipersilakan duduk di barisan depan, bersama keluarga wisudawan lainnya. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa seperti orang asing, ia merasa dihargai. Kehidupan baru dimulai beberapa bulan kemudian, Sarah sudah mulai menjalani program magister. Ia tetap tinggal di kos sederhana, tapi kini ia tidak lagi malu membawa ibunya ke kampus. Beberapa kali, ia mengajak ibu ke perpustakaan. Ia memperkenalkan ibunya pada teman-teman barunya, ini ibuku. Dialah yang mengumpulkan buku-buku bekas yang aku pakai untuk belajar. Dan para teman itu tidak lagi melihat ibunya sebagai pemulung. Mereka melihatnya sebagai wanita luar biasa. Catatan akhir di buku bekas. Suatu sore, Sarah sedang membersihkan barang-barang dari kotak kayu yang dibawa ibunya ke acara wisuda. Ia memutuskan untuk menyimpan semua isinya sebagai kenangan. Di antara tumpukan buku, ia menemukan secari kertas lusuh, surat pendek yang ditulis ibunya beberapa tahun lalu. Aku tahu suatu hari nanti, kamu akan bangga padaku. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sudah bangga sejak kamu lahir. Air mata langsung turun dari matanya. Ia lalu mengeluarkan pena dan menulis di margin buku bekas itu, aku tidak pernah mempermalukanmu. Aku hanya belum siap untuk menjadi anak yang pantas memilikimu. Tapi sekarang, aku akan terus berusaha. Penutupan cerita. Beberapa bulan setelah itu, Sarah menulis esai pendek yang ia unggah di blog pribadinya. Esai itu berjudul, Buku Bekas. Dan luka yang menjadi kebanggaan. Esai itu menjadi viral, dibagikan ribuan kali, dan menjadi inspirasi banyak orang.
Aku bukan siapa-siapa tanpa ibuku. Buku-buku because itu bukan hanya sumber ilmu, tapi juga simbol pengorbanan yang nyata. Dan hari ini, aku tidak lagi malu. Aku bangga. Bangga punya ibu yang rela mencari ilmu untukku dari tempat sampah. Dan di bawah foto dirinya dan ibu di panggung wisuda, ia menulis satu kalimat terakhir, aku bukan ibu dari buku-buku itu. Tapi aku ada di sini, karena kasih sayang yang tidak pernah berakhir.